Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batubara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Pristiwarni dari UPT SDN 08 Tanjung Seri sebagai supervisor. Saya Basirun Simajuntak dari SMA Negeri 1 Medanggeras sebagai coach. Dan saya Dani dari UPT SD 12 Tanah Tinggi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Basirun. Selamat pagi Bu. Iya, Pak Basirun sehat? Sehat Bu, sehat. Iya. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Gimana keluarga di rumah Pak? Oh, sehat. Iya, keluarga di sekolah bagaimana Pak? Oh, di sekolah Mm-hmm. ya biasa lah. Cuma anak dibilang kok anak-anak SMA ini masih sehat kali Bu nih. Mm-mm. Sehat. Oke, baik. Begini Pak, sebelum kita melakukan coaching ya, hari ini kan Bapak akan melakukan kegiatan coaching, yang mana Bapak selaku coachnya dan rekan Bapak akan menjadi coachingnya Pak Dani ya, yang akan menjadi coach Bapak ya. Ya. Nah, melalui hal ini sebagai langkah awal, di sini saya kan sebagai supervisor ya Pak ya, akan sedikit lah Pak memberikan pertanyaan atau menanyakan beberapa hal kepada Bapak, yang mana pertama-tama itu awalnya kan saya sudah mendiskusikan tentang beberapa rubrik penilaian yang kemarin saya kasih, udah Bapak pelajari dan Bapak lihat. Udah kan Pak? Bagaimana Pak? Siaplah untuk menjadi coach hari ini sesuai dengan penilaian yang akan saya nilai dan saya pantau kegiatan coaching Bapak hari ini. Ya kan Pak? Iya, pastinya. Saya yakin Bapak pasti bisa. Baik Pak Basirun, begini. Untuk coaching hari ini, saya tuh akan mengamati coach dan coachee, kegiatan coaching Bapak hari ini. Itu yang akan saya nilai adalah penilaiannya itu tidak akan lari dari rubrik penilaiannya. Jadi saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi melalui rubrik penilaian yang ada, di dalamnya itu kan Pak ada alur tirta. Ya. Jadi dari pemantauan dan supervisi yang akan saya lihat, kegiatan coaching Bapak hari ini adalah saya lihat tuh alur tirtanya sudah sesuai atau belum sesuai. Kemudian saya akan lihat juga bagaimana Pak Basirun nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak Basirun. Ya, Kan di sana pastinya Pak Basirun akan mendengarkan pemaparan permasalahan yang akan coach sampaikan kepada Bapak, dan di sana Bapak harus bijaksana dalam mengidentifikasinya, sehingga Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot memacu kepada jalan penyelesaian yang dihadapi oleh coach Bapak. Dan juga saya akan melihat bagaimana coach Bapak nantinya akan menanggapi dan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan. Dan juga Pak Basirun dalam kegiatan coaching nantinya, Bapak jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa nih. Salah satu rubrik penilaian yang penting sekali yaitu Bapak harus mampu menerapkan prinsip coaching. Apa saja penerapan prinsip coaching itu? Yang pertama adalah Bapak harus mampu membangun kemitraan. Ya, jadi jangan Bapak anggap coach Bapak itu sebagai junioran, Bapak senioran sehingga Bapak merasa lebih mampu untuk memberikan solusi. Tidak. Di sini prinsip kemitraan kita ulas, yaitu bangun kemitraan. Dan kemudian yang berikutnya adalah proses yang kreatif. Jadi secara kreatif
aktivitas Bapak itu untuk mengolah keadaan agar kiranya tidak kaku, tidak monoton dan sebagainya. Dan yang utama sekali adalah Bapak akan mampu nantinya memaksimalkan potensi, Bapak gali potensi yang ada pada koci Bapak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh kan Pak? Boleh. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan gak banyak-banyak. Saya akan berikan 3 pertanyaan saja. Jadi kita mulai nih Pak, kita awali sebagai pertanyaan awal, yaitu kira-kira dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan nantinya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kira-kira apa ya Pak ya? Oke, terima kasih Bu. Dalam kegiatan kita ini saya akan mengembangkan kompetensi present, mendengarkan penuh, Iya. dan akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali kompetensi coaching saya nanti. Iya, bagus. Bapak udah masuk tuh ke prinsip coachingnya ya kan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang kedua pastinya ya kan Pak, kira-kira melalui kegiatan coaching yang akan kita lakukan dengan segera ini ya kan Pak, setelah ini kita lanjut kepada kegiatan coaching Bapak dan coach Bapak, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Saya akan mencoba melakukan coaching pada coaching saya nanti Iya. yang bisa membangun dia sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Nih yang terakhir kali nih, pertanyaan untuk yang terakhir kali, sehingga setelah ini kita akan melaksanakan coachingnya ya. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Kira-kira dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan, indikator mana yang ingin Bapak kembangkan? Indikator ya Bu. Iya Pak. Jadi di sini nanti saya akan mengembangkan indikator indikator yang Pak. bisa menemukan solusi Ya. atau menemukan langkah dalam mengatasi masalahnya. Luar biasa. Jadi Pak, demikian ya Pak ya observasi yang saya lakukan pra-coaching. Jadi dalam kesempatan kali ini Pak Basir, silakan ajak Pak Dhani untuk melakukan kegiatan coaching yang akan saya nilai aksi Bapak dalam melakukan coaching, Bapak sebagai coach dan Pak Dhani sebagai coachnya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Pak Dhani, apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana Pak? Apa kabar? Baik Pak. Pak Dhani, dengar-dengar Pak Dhani mau cerita sama Bapak. Cerita apa nih Pak? Iya betul Pak. Jadi begini Pak, ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Bapak. Oh enggak apa-apa. Kebetulan ini Bapak lagi santai. Apa itu ya Pak? Ini Pak, jadi kan saya sudah bertahun-tahun nih Pak di sekolah Pak. Jadi banyak kawan rekan-rekan guru itu Pak, apalagi yang sudah mulai senior lah katakan yang kurang paham teknologi, baik pun ada guru-guru yang baru segala macam Pak. Jadi saya lihat Pak, sekarang di sekolah saya itu Pak, Iya. guru-guru itu tidak berkembang Pak, mereka monoton gitu Pak. Model mengajarnya ceramah, terus itu kurang memanfaatkan media yang ada, logika pun kurang dimanfaatkan. Kita kan tahu Pak, sekarang zaman digital Pak, kan sekolah itu Pak banyak Pak, ada laptop, fokus, udah bisa dia laptop. Kadang kan guru nih kan kawan lah, kawan-kawan rekan sejawat itu kurang menggunakan atau kurang ada fasilitas yang ada Pak. Jadi mereka metode ceramah, metode konvensional biasa gitu. Jadi kadang saya gini juga, kenapa ya kawan-kawan gini ya buat ada gitu. Jadi kadang saya gimana gitu kawan-kawan Pak. Anak sekarang Pak dengan IT-nya, dengan perkembangan zamannya, dengan mereka bisa tahu dunia luar, sementara
kurang itulah Pak, kurang sport gitu. Jadi anak-anak itu monoton, mereka hanya mendapat ilmu dari buku, guru itu ceramah seperti itu Pak. Jadi saya kurang serg gitu Pak. Oh, itu ya yang mau Bapak ceritakan. Bagus itu memang Pak. Cuman ya kalau saya lihat daerah ini memang terlebih kepada guru-guru kita yang sudah sangat senior. Memang mereka sudah agak susah untuk menerima perubahan. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, berarti keluhan Pak dan itu kawan-kawan guru itu sebagian besar kreatif, kira-kira gitu ya Pak? Iya betul Pak. Jadi kalau itu kurang bervariatif, jadi model pembelajarannya yang itu aja, yang lama aja Pak gitu. Jadi kurang ada pembaruan Pak dengan perkembangan zaman yang sudah dihadapi anak-anak zaman sekarang Pak. Gitu Pak. Oh, sekali memang. Tapi apalah yang mau kita buat ya? Memang perkembangan zaman terjadi terhadap anak-anak kita ini memang kalau bisa pembelajaran itu harus bisa kita manfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi itu di dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau seperti itu Pak, dan ini kira-kira dalam pertemuan kita hari ini apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan? Jadi Pak, saya gini Pak, saya ingin Pak pertemuan kita ini walaupun singkat, jadi saya ingin pertemuan kita ini saya dapat adanya perubahan Pak di sekolah saya Pak, khususnya tentang model pembelajaran gitu Pak, pembelajaran yang kreatif, inovatif gitu Pak kepada kawan-kawan. Oh, gitu ya Pak. Jadi ya Pak. Itu sangat bagus memang Pak. Jadi memang kalau bisa harus ada perubahan yang bisa kita berikan terhadap anak-anak, karena memang kita guru lah yang menjadi izin perubahan itu begitu kan Pak. Tetapi Pak Dani, kira-kira apa yang ingin Bapak Dani lihat di hasil pertemuan kita kali ini? Iya, jadi saya Pak inginnya Pak guru-guru itu bisa melakukan pembelajaran bervariatif Pak. Jadi minimal sih Pak mereka menggunakan PowerPoint atau Office itu Pak, ya kan, dipakai proyektor tinggal dicolokkan gitu aja gitu. Atau sekarang kan internet sudah ada Pak, sekolah udah ada wifi ya Pak. Jadi pembelajaran kan sudah di browsing di YouTube Pak. Gitu. Jadi saya pinginnya kawan-kawan itu menggunakan fasilitas internet di sekolah, laptop di sekolah, fokus di sekolah, pelajaran sudah menggunakan fokus, minimal seperti itu Pak. Jadi tidak monoton gitu. Jadi kelas belajarnya bervariatif gitu Pak. Jadi saya ingin harapannya seperti ini Pak. Oh, bagus itu Pak, bagus. Jadi kalau maksud Pak Dani berarti kan para guru-guru itu setidaknya boleh membuat variasi di dalam pembelajaran gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi untuk yang muda-muda lah ini, kalau Iya. sudah senior-senioran kita ini sudah sangat susah itu Pak, karena memang mereka untuk menggunakan IT itu aja pun sudah kayaknya sudah agak bisa dikatakan agak alergi kok Pak. Iya Pak ya. Sudah mulai agak alergi. Jadi yang pembelajaran itu memiliki variasi atau metode-metode yang ingin Bapak harapkan itu bagaimana kira-kira Pak? Kalau seandainya lah pembelajaran yang ideal itu menurut Bapak atau kita anggap 10. Iya. Berarti kalau di sekolah kita ini menurut Bapak kira-kira para guru itu jadi berapa lah kira-kira? Wah, kalau ditanya level nih Pak ya, saya gimana ya Pak? Bukan menjelekkan sekolah kita nih Pak, tapi memang kualitasnya yang belum mumpuni lah Pak. Jadi kalau kita perhitungkan dari antara 1 sampai 10 Pak, level sekolah saya itu apalagi guru-gurunya dalam pembelajaran itu masih level 5 Pak. Sangat jauh lah Pak. Sangat jauh dari level standar Pak. Apalagi guru-guru tempat kami itu guru senior Pak. Jadi memang kita tidak 100% menyalahkan mereka, tidak pada zamannya, tapi kan kita kembali lagi ke anak-anak kita tadi Pak. Anak-anak yang kita sekarang perkembangan sudah pesat. Jadi memang guru-guru ini pun walaupun senior muda memang sudah tanggung jawab mereka untuk belajar begitu Pak. Jadi kalau ditanya level itu masih di level 5 Pak. Begitulah kira-kira Pak. Masih di level 5 ya Pak. Tapi kalau memang saya lihat memang guru-guru yang sudah saya observasi sudah lumayan baik Pak. Ya, Iya Pak. sudah dibilang cakep lah, karena
Namun demikian, kalau menurut Pak Dani, Iya Pak. kira-kira kita meningkatkannya atau yang bisa kita tingkatkan metode atau pembelajaran ini, kira-kira bisa dilihat berapa lah kira-kira sekolah itu? Jadi Pak, menurut saya dengan proses perlahan dengan kualitas dan kawan-kawan ibu, nanti kami konsultasi dengan kawan yang sudah ada yang memahami IT. Kira-kira dengan proses ini kawan-kawan itu sekolah kami bisa sampai level 7 Pak. Nah, jadi kami sih pengennya full Pak, tapi kan kita ingin bertahap. Kemungkinan dekat ini kami bisa mencapai level 7 dan level 10 tadi Pak. Luar biasa. Iya Pak. Di level 7 sekolah yang sudah bisa dikatakan sudah bagi orang dunia dari segi ya yang sudah mulai tidak bisa connect lagi dengan perkembangan ini. Biasa kalau bisa kira mana atau apa usaha yang Bapak lakukan melakukan atau menciptakan perubahan tersebut hingga bisa sampai ke 7 Pak? Ya jadi gini Pak, masih rencana nih ya Pak ya. Jadi berhubung saya ini CGP Pak, jadi saya ingin ada perubahan di sekolah, saya menjadi contoh atau menjadi influence perubahan untuk kawan-kawan lainnya. Saya ingin sih Pak, rencananya sih saya ingin membuat suatu program. Saya ajak komunikasi teman pembelajaran kawan guru, yaitu secara face to face, membahas, memberikan arahan, perubahan, kemudian melakukan tindakan mentoring Pak kepada kawan-kawan, mendampingi mereka gitu Pak. Jadi saya mendampingi, oh gini loh, ada loh seperti ini, bagusnya seperti ini gitu Pak. Jadi saya ingin kawan-kawan itu saya dampingi gitu, saya memberi ilmu, menyampaikan apa yang sudah saya dapat gitu. Nah kemudian saya ajak mereka berbicara seperti kita sekarang ini Pak, ngobrol santai, membahas tentang pelajaran yang lebih aktif, kreatif gitu Pak. Oh gitu. Jadi dengan Bapak dengan cara berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu lain dan juga dengan melakukan tutoring atau pendidikan secara spesial. Iya. Jadi itu sudah sangat Pak Dani. Iya. Tapi apa masih ada strategi lain yang Bapak rencanakan untuk bisa meningkatkan perubahan tersebut Pak? Iya Pak, jadi kan gini Pak, nama kita buat perubahan ini kan memang nggak segampang kita lapak tangan kan. Jadi kalau saya sendiri mungkin progres itu tidak akan cepat tercapai Pak. Dan saya sih berencana inginnya saya berkonsultasi nanti dengan kepala sekolah, dengan mitra yang memadai gitu kan Pak. Inginnya nanti saya ajak kepala sekolah membuat rencana workshop atau pelatihan, mengundang sumber sehingga kalau menambah edukasi mereka Pak, menambah pengetahuan mereka tentang pembelajaran yang kreatif dan inovatif Pak. Itu sih rencana seperti itu Pak gitu. Oh ya, sampai coba Bapak memang menjadi seorang guru penggerak ya Pak. Amin Pak, amin. Jadi terima kasih, itu sudah sangat bagus kalau saya lihat. Berarti Pak Dani sudah merencanakan salah satu mentoring, pendampingan, pelatihan kelompok. Dari ketiga yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira dalam waktu cepat, kira-kira mana lah itu bisa Bapak anggap bisa terrealisasi? Jadi yang adalah penggunaan menurut saya Pak berubah gini Pak. Di sekolah ini Pak, ada beberapa orang sudah pandai IT Pak. Kalau saya dia mempunyai IT. Jadi hal yang bisa segera saya lakukan, saya terapkan kawan-kawan adalah kawan-kawan di sekolah gunakan pembelajaran menggunakan IT Pak. Memang mereka sekarang sudah ada laptop loh, ada proyek yang tampilkan pembelajaran itu, begitu Pak. Itu sih hal yang akan saya lakukan Pak Bun tadi. Iya. Di dalam melakukan mentoring atau pendampingan itu memang sudah sangat bagus. Tapi kira-kira ada atau siapa kira-kira yang bisa menurut Bapak bisa membantu Bapak? Itu tadi Pak. Nah, jadi kan saya punya rekan-rekan yang lumayan memadai lah IT Pak. Jadi tadi saya inginnya saya berkonsultasi atau bekerjasama dengan Pak Budi
mendampingi kawan-kawan, minimal mereka menyampaikan pembelajaran menggunakan proyektor tadi Pak, begitu Pak. Sudah cukup bagus. Iya Pak. Terima kasih Pak Dani. Ya, semoga nanti bisa Bapak melaksanakan. Namun Pak Dani saya lihat ini ingin melakukan rencana mentoring dan cara kolaborasi, ya Pak, Iya Pak. dengan rekan sejak. Kira-kira Pak, kapan dan di mana ini bisa realisasi dengan secara baik? Iya Pak. Jadi saya berencana dalam waktu dekat ini Pak. Mungkin setelah saya ngobrol dengan Bapak, nanti pelan-pelan saya akan ajak kawan guru itu untuk lebih aktif menggunakan media pastinya. Kemudian rencananya sih Pak lebih efisien kegiatan itu dilakukan di sekolah Pak gitu. Nah, dalam kelas atau dalam kantor gitu Pak. Bagus. Iya, Pak. Jadi Pak Dani, percakapan kita ini saya kira cukup bagus dan bisa ke depan akan menyebabkan atau menimbulkan perubahan di sekolah kita ini. Iya, Pak. Cuman Bapak ingin tahu sih, kira-kira dari percakapan kita ini, Iya Pak. apa kira-kira yang bisa Bapak Dani dapatkan? Iya Pak, jadi alhamdulillah Pak, saya ucapkan terima kasih juga ya untuk kesempatan waktu Bapak yang sangat baik menyediakan waktunya hingga bisa menimbulkan saya merasa gini loh Pak, ternyata kalau dikomunikasikan, diajak ngobrol gitu, jadi terasa permasalahan ini sangat mudah gitu Pak. Jadi saya juga dapat mencari sendiri dan percaya ini gitu Pak. Jadi banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Bapak kan begitu, bisa apa gitu. Masalah saya hadapi di sekolah bisa saya pecahkan sendiri Pak. Bantuan oleh Bapak gitu. Syukurlah Pak kalau bisa begitu, tapi itu Bapak kira terlalu berlebihan. Bapak juga sangat banyak mendapatkan ilmu juga dari percakapan kita pada hari ini. Bapak bisa membuat atau menemukan solusi Bapak sendiri di dalam kesalahan yang Bapak hadapi. Pak, saya jadi ingin nanti dengarkan Bapak kalau Bapak melakukannya Pak Dani. Iya Pak, siap. Nanti saya komunikasikan lagi ke Bapak ya Pak. Oke Pak, jadi saya Pak ucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak bisa mendengar keluh kesah saya Pak. Kemudian saya harap kedepannya Bapak tetap mendampingi saya, tetap memberi solusi, masukan, saran sehingga saya mempunyai teman berdiskusi untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah saya terutama Pak. Oke, terima Ya. kasih Pak. Bagus itu. Ya, Nanti kalau Pak Dani membutuhkan sesuatu tentang pengembangan pembelajaran, ya boleh hubungi saya. Siapa? Pak, nah, nanti Bapak jadi saya bantu juga Pak. Apa bisa saya bantu, Iya Pak. ya saya bantu. Jadi saya juga akan terima kasih banyak Siapa? atas isi Bapak. Iya. Mungkin kita satu. Iya, terima Semoga apa yang sudah kita bicarakan dan Bapak temukan solusinya bisa berhasil. Iya, terima kasih Pak. Terima Siap. kasih Pak. Selamat pagi Basir. Selamat pagi Bu. Iya Pak Basir, Ya, syukur Bu. ya sudah pelaksanaan meetingnya sudah terlaksana dengan tadi dengan Dani Basir. Iya. Pak Basir, sebelum bukan dari observasi yang sudah saya lakukan tadi,
coaching Pak Basir yang sudah terlaksana dengan baik. Jadi saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Oh iya, pasca silakan. coaching yang sudah Pak Basir lakukan dengan Pak Dani, yang mana saya melakukan observasi. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang pertama itu dari penilaian, dari penilaian yang sudah saya sampaikan juga ke Bapak. Di sini ada beberapa hal yang saya mengatakan. Pak Basir, dari pelaksanaan coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan dan terkait dengan dikatakan apa yang Bapak lakukan dan Iya Bu, terima kasih. Karena kami sudah melakukan dengan Pak Dani, dan di situ saya sudah melakukan pertanyaan atau memulangkan pertanyaan, menjalankan coach itu sesuai dengan tantangan kita, di mana saya sudah mencoba dan menggali pertanyaan dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami, baru dan apa reaksi dan aksi beliau di dalam menghadapi permasalahannya, dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Pak Dani sebagai coach saya. luar biasa. Oke, Pak Basir, menurut saya nih, banyak observer yang sudah mengobservasi kegiatan coaching yang sudah Pak Basir lakukan tadi dengan Pak Dani, itu saya lihat sudah melakukan coaching dengan baik, sehingga proses alur tirtanya itu memang benar-benar sudah sesuai, dan juga Pak Basir itu berusaha menggali dengan memberi pertanyaan pada coach Pak Basir, Pak Dani, sehingga Pak Basir selalu dapat menempa solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Basir, kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Basir kembangkan dari hasil coaching yang kita lakukan tadi? Iya, terima kasih. Setelah kami melakukan coaching dengan Ya. setelah memang saya harus lebih memahami lagi di dalam melaksanakan coaching itu terhadap coaching, sehingga nantinya boleh saya menggali diri dari saya, menggunakan coaching saya untuk bisa melakukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa sekali Pak Basir, dengan harapan Pak Basir yang api-api agar bisa melakukan coaching ke depannya itu jauh lebih baik, dan menanamkan serta menerapkan alur kita yang memang ada di dalam prinsip coaching. Dan sepertinya Pak Basir, demikian observasi yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan observasi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini saya juga mohon diri dan selamat beraktivitas kembali buat Pak Basir. Salam Pak Basir. Salam Bu, terima kasih atas kejadian Ibu, makan kami ya Bu, mudah-mudahan Ibu sehat-sehat.